Saya Adarlina Simanjuntak dari SMA Negeri 2 Dolok Sanggul, Kabupaten Lumbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Saya sedang mengikuti seleksi kompetisi guru inovatif tentang pembelajaran berdiferensiasi. Salam inovatif. Setiap peserta didik mempunyai kesiapan belajar, minat yang berbeda, dan bakat yang berbeda. Mereka mempunyai potensi masing-masing yang perlu kita tumbuh kembangkan sebagai guru. Di SMA Negeri 2 Dolok Sanggul, saya menemukan tantangan berupa karakteristik peserta didik yang berbeda, di mana mereka mempunyai kesiapan, bakat, dan minat belajar yang berbeda. Sehingga apabila saya menerapkan pembelajaran yang seragam, maka akan ada siswa yang tertinggal pembelajarannya, ada yang cepat menerima dan menyerap materi yang kita sampaikan, dan ada yang merasa bosan karena ada materi itu yang saya lakukan secara berulang-ulang untuk sebahagian siswa yang membutuhkan waktu lebih lama dalam belajar. Berdasarkan tantangan yang saya temukan itu, maka saya harus terus belajar bagaimana saya mengakomodasi karakteristik, perbedaan, dan kesiapan belajar siswa. Dalam hal ini, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar pembelajaran tersebut dapat terlaksana secara maksimal. Dan peserta didik merasakan kenyamanan dan pembelajaran tersebut terasa menyenangkan, di mana saya harus mampu untuk menumbuhkan dan mengembangkan setiap potensi yang ada pada peserta didik. Masuk ke ruangan. Bedek kok ya. Ini di hotma. Senyumlah kalau pagi-pagi, jangan muka cemberut. Selamat pagi Berkan. Senyumlah. Kali ini dibuka ya. Manis sekali. Di sini Bu ada angket mengenai kesiapan belajar, minat, dan bakat kalian. Silakan isi sesuai dengan petunjuknya yang sebenarnya, ya, yang sebenarnya kalian alami dan yang kalian rasakan saat pembelajaran. Bisa? Bisa. Nah, di sini Ibu ada menampilkan video tentang meransel. Sebelum kita nanti masuk ke materi selanjutnya dari praktek sederhana yang akan kita lakukan. Silakan dengarkan dan simak bagus-bagus videonya. Kita akan memulai videonya. Ada
Pembelajaran kita sekarang adalah melakukan praktik sederhana tentang transport jet melalui membran sel. Alat yang kita gunakan adalah berupa cutter, gelas transparan, dan lidi. Sedangkan bahan yang kita gunakan adalah telur, air panas, air dingin, dan air hangat, serta kentang, dan juga kopi. Kentang. Apakah ada perbedaan setelah melakukan kesuaian? Kentangnya udah boleh dicampur dan dibungkus kembali. Baru perhatikan kentangnya itu, perhatikan teksturnya. Tekstur. Tenang dulu. Kentang itu ketika perlakuan perhatikan teksturnya. Mana ada yang lembek, mudah patah, atau gimana? Perhatikan untuk yang Buat punya kita itu. Buatlah. Kita buka aja. Ambil habis aja semua. Pada proses pembelajaran yang berbeda dengan kelas yang berbeda, saya juga melakukan metode yang berbeda. Misalnya pada pelajaran metabolisme. Anak-anak mempelajari metabolisme dengan cara membuat peta konsep di karton. Ada juga yang menonton video. Dan ada juga siswa yang mengubah lirik lagu menjadi sebuah nyanyian, di mana lirik lagu itu diubah menjadi kata-kata pada proses reaksi kimia dalam metabolisme. Mereka melakukan itu, kata mereka adalah peserta didik lebih mengingat proses reaksi kimia yang terjadi pada proses metabolisme. Kimia yang ada dalam sel pada mitokondria. Tujuannya mengubah kehidupan jadi karbon dioksida, air dan energi. Asetil COA, citrat isocitrat, NADH alfa, pentoglutarat, susinat COA, susinat FADH, kumarat-marat, oksaloasetat, siklus Krebs. Oh, siklus asam surat yang akan mampu menghasilkan energi. Ku tahu engkau mampu selalu. Glukosa 6 fosfat, glukosa 6 fosfat, glukosa 6 fosfat, tidak pegang, dihidroksiliase fosfat, diserap tidak fosfat, tidak asam tidak asam fosforat, 2 asam fosfogliserat, asam fosfoendorfirufan, dan terakhir asam pirufan. Baik, kita sudah melakukan praktik sederhana mengenai transport jet pada membran sel. Nah, sekarang Ibu akan meminta bagaimana perasaanmu. Jadi Ibu meminta umpan balik. Apa yang kau rasakan saat kita melakukan praktik sederhana mengenai transport jet pada membran sel? Oke, Tasya boleh? Silahkan. Terserah. Jadi dari apa yang saya rasakan dari hasil praktek kita, saya belajar bahwa begitu banyak kegiatan sehari-hari yang ternyata itu berkaitan dengan praktik ilmiah. Bahkan hal itu mungkin yang sehari-hari kita lakukan, diantaranya kayak mengaduk kopi dan memakai parfum, itu ternyata bagian dari praktik ilmiah yang dia bersifat difusi atau transport lainnya. Jadi saya menarik kesimpulan bahwa
Dengan belajar dari percobaan ini, ternyata kita itu belajar itu tidak terlalu kaku karena setiap yang kita pelajari itu berkaitan dengan apa yang kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tepuk tangan. Satu lagi ibu dengar dulu dari laki-laki. Rizky boleh? Lebih dulu. Oke, silakan. Perasaan saya ketika melakukan percobaan, saya merasa senang dan lebih memahami dan mengenal apa itu osmosis dan difusi. Banyak hal yang saya tidak sadari bahwasanya saya telah menerapkan pembelajaran tentang difusi pada saat kita menyemprotkan parfum. Di situ telah terjadi difusi, dan saat saya menyeduh kopi di rumah, saya melihat reaksi yang terjadi tentang difusi. Banyak hal yang saya tidak pahami dan tentang berkaitan tentang pembelajaran kita pada saat ini. Untuk guru pembimbing, terima kasih telah mengajarkan kepada kami bahwasanya banyak hal yang tidak kami sadari telah melakukan pembelajaran tersebut. Sekian dan terima kasih. Oke. Memang tanpa kita sadari seperti yang dibilang kawan berdua, sering kita lakukan hal-hal yang menyangkut pembelajaran karena biologi itu kan bicara tentang ilmu kehidupan. Jadi apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, sering kita udah melakukan prakteknya, tapi materinya kita ibaratnya kayak terabaikan. Jadi dengan prakteknya itu kita ada tahu seperti sering kita menyebutkan parfum, oh ternyata itu proses difusi, ya kan? Sering kita menyebut kopi, oh ternyata itu bagian dari difusi. Atau menyemprotkan baygon untuk mengusir nyamuk kalau kita mau tidur, itu adalah bagian dari difusi. Mudah-mudahan pembelajaran berikutnya kita lebih mudah memahaminya. Oke, sekian dan terima kasih.